Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Malam Bu, tumben Ibu minta naik. Ini di room saya tadi semua minta ke Ustadz PI. Saya rungkap Ngapain? semua itu room saya. Tuh, Kenapa teman-teman katanya? saya tuh yang suruh naik. Karena saya janji. Ya udah. Gak apa-apa lah Pak Ustadz. Baik. Udah janji. Boleh saya tanya nggak Bu? Ya, silakan. Bapak yang di sorga, tempat Bapak itu di sorga. Yes. Bapak dengan sorga duluan mana? Nah, ini dia. Bapak itu mereka. Alpha dan Omega. Kan jawab aja, nggak perlu kesana kemari. Duluan mana? Tidak bermula dan tidak berakhir. Duluan mana? Ya, itu di luar nalar manusia sebenarnya. Iya, kan saya cuma bertanya. Duluan mana surga dengan Tuhan? Alfa dan Omega tidak bermula, tidak berakhir. Ya, bersamaan. Bersamaan? Bersamaan? Ya. Ada Bapa di sorga, ada surga. Jadi surga tuh setara Tuhan gitu? Ya, di dalam Bapa lah Waduh. Roh Kudus itu. Beda lagi nih jawabannya nih. Masa surga setara dengan Tuhan? Bukan setara. Surga itu kan tempat, menunjukkan tempat. Bapa itu seperti manusia, hidup. Sebenarnya kita ini meniru rupa Bapa, karena marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Ya mirip-mirip kita lah, tapi mereka dalam kesempurnaan kesucian, perfect gitu loh, Pak Ustadz. Perfect. Nih Karyana nih punya jerawat. Bu, surga itu diciptakan atau kagak? Surga itu sudah ada, itu tempat berdiam Bapa. Bukan ciptaan? Bukan, sudah ada. Waduh. Puyeng saya Jadi gini teman-teman. Pak Ustadz. Mesti aja Pak Ustadz ini. Surga itu tempat berdiam Bapa. Siapa di surga? Siapa aja? Sekarang ini atau sebelum Yesus lahir? Jadi Bu, saya minta ayatnya dong. Surga itu sama dengan Bapak itu di mana itu? Iya, ada ayatnya nggak itu? Jadi Bapak berdiam di mana? Bapak yang Ya hidup. makanya itu yang saya tanya. Sebelum surga ada, di mana dia? Memang itu pertanyaan saya. Tidak bermula, tidak berakhir, artinya tempatnya sudah ada. Tempat berdiam Bapa. Jadi surga itu bukan ciptaan, tempat diam Bapak gitu. Ya, tempat berdiam Bapa. Benar. Tempat berarti berbentuk dong. Tempat. Jadi kita itu di luar nalar manusia karena kita ini sejak jatuh ke dalam dosa, pola pikir kita itu udah terbatas. Nggak bisa kita seperti apa bayangkan di sorga. Jadi seperti doa, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di bumi ada miniatur. Pada saat Musa dibuat Ka'bah miniatur seperti di sorga. Itu. Gimana itu? Nah, masa yang akan datang juga ada nanti kerajaan berdiri. Nggak usah saya sebut di mana. Itu yang direbut-rebut sekarang di Timur Tengah. Berebut, siapapun tidak akan bisa menyelesaikan itu Timur Tengah sampai Tuhan datang. Aduh, Ibu kayak di Sudan tuh ya, kayak di Sudan tuh itu ada yang serakah itu muslim sesama muslim ngebantai muslim serakah itu. Saya
nggak setuju itu. Saya nggak setuju saya. Iya, saya pun nggak setuju. Ngapain Muslim bantai Muslim, serakah itu. Nah, jadi itu tetap itu perseteruan itu sampai Tuhan datang. Percayalah itu sudah tertulis di nubuatan. Jadi Tapi kalau tadi Bu tanya ada yang jawab Bu. Ya ada yang jawab katanya sebelum ada surga Bapak itu gentayangan gitu. itu nggak punya iman itu, nggak punya iman. Lah, nggak punya iman. Wah. Bu, tadi dia pakai ayat Bible itu. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 2 coba. Kejadian 1 nomor 2. Iya. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Terus. Yang kedua, oke, kita baca ya, kita cari ya. Bentar. Sebenarnya saya tertarik tadi tentang itu, tentang Iya makanya. Saya mau nanyain sama Ibu nih. Tadi jangan lupa dulu tentang tadi manusia dimakan setan, dimakan iblis. Oh, manusia dimakan iblis ya. Sabar. Nanti saya mau tanya yang ini dulu ya. Itu nanti manusia dimakan iblis itu nanti. Ya, oke, nanti itu nanti. Mulai dari Kejadian 1 aja lah Pak Ustadz. Ngapain di sini ya kan? Oke. Saya ini ya Pak Ustadz, saya gambarkan ya. Gambar lah. Oke, ini Pak Ustadz. Saya balik dulu nih. Ini saya nih. Saya balik dulu kameraku gimana ya? Cara membalik kamera. Nih. Coba minta tolong Pak Ustadz yang baca atau aku ya? Nih. Aku gambarkan ya. Yang Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini Pak Ustadz. Nih bulat. Nih bulat ya. Apa bulat. Itu? Bakpao itu, bakpao. Bumi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit. Begini Pak Ustadz. Langit. Oke? Langit dan bumi. Ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bentar dulu. Oke. Itu di situ dibilang bumi belum berbentuk. Kenapa itu Ibu bentuk bulat? Gini Pak Ustaz. Ini saya belajar sama ibu guru ini saya ini. Oke. Saya bulatin dulu, arti bumi. Bumi Bu Guru katanya bumi belum berbentuk tadi. Kenapa bulat? Oke. Pengertiannya begini Pak Ustadz. Pengertian bumi belum berbentuk dan kosong ya. Kosong ini. Kosong. Iya, kenapa Ibu gambar bentuknya bulat? Kenapa coba? Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Nih, arti bumi belum berbentuk, artinya belum ada manusia di sini, belum ada apa-apa, belum kosong, belum sempurna. Artinya belum perfect, belum sempurna penciptaan, masih. Lalu? Belum berbentuk, artinya belum ada manusia dan lain-lain. Penghuninya belum ada. Terus? Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Tuh katanya gimana? Roh Tuhan gentayangan tuh gimana tuh? Ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini air, jadi air. Air ini air. Air ini Pak Ustadz dahulu ini temperaturnya nggak seperti sekarang, ozon udah tipis. Artinya ini kalau ini 1000 meter, ini juga 1000 meter. Dari mana tuh dapat 1000 meter? Contoh ini contoh. Kalau ini ukurannya sama gitu gelombangnya mengelilingi bumi. Jadi temperatur kita ini nggak seperti sekarang ini panas, dingin. Ini semua teratur. Itu mana ayatnya itu? Ada, inilah. Nih,
Roh Dapat Allah melayang-layang. Ini Pak Ustaz. Di mana? Roh Allah. Di mana roh Allah melayang-layang tuh di mana? Allahnya Nah, gentayangan di mana itu? Ini di atas air. Hah? Allah. Roh Allah. Oh. Ini di atas air. Ini di atas air, di atas air. Oh, di atas air gentayangan dia. Ah. Di atas air gentayangan. roh Allah melayang-layang. Oke. Melayang-layang. Artinya di sini roh Allah itu di sini melayang-layang. Kenapa dikatakan melayang-layang Pak Ustadz? Hah? Karena belum ada wadahnya manusia. Adam Hawa belum ada. Roh itu jadi melayang-layang dia tidak kelihatan. Jadi dia Kalau gentayangan ada gitu. manusianya, kalau ada sini si Adam, kalau ada sini si Adam si Hawa, baru roh itu hinggap di sini, hinggap. Di Oh. sini tempat roh. Ini wadah tempat roh manusia, tempat roh. Waduh. Gitu. Ya, ini pengertian Alkitabiah loh Pak Ustadz. Hah? Iya. Alkitabiah. Jadi melayang-layang di sini roh Allah karena belum ada wadahnya. Wadah roh adalah ini Adam dan Hawa. Surga di mana surga tadi? Surga di atas, nggak tahu di mana ini di sini jauh lagi berkilo-kilo nggak tahu. Oh, jauh lagi. Jadi sebelum ini di surga kejahatan berarti dia permanen mati kembali di neraka. Di neraka. Sesuai dengan Yang saya tanya tadi satu aja. Bu, itu betul dimakan iblis gitu? tidak. Hah? Tidak. Tadi katanya dimakan iblis. Dia Pak Ustadz, dia ngomong asal asbun. Oh. Asbun, yang mana yang betul lah? Enggak, dia pakai dalil juga. Diserahkan ke iblis itu orang Kristen dimakan iblis. Macam-macam. Umat kita muslim banyak terkecoh dibuat Kristen. Dibilang Yesus itu Bapa. Bukan. Dibilang manusia yang mati dimakan iblis. Bukan. Begitu Apa Pak pula? Ustadz. Iblis tuh kelaparan makan manusia dia gitu. Jadi kita diserahkan kepada iblis. Tubuh kita ini adalah diserahkan karena maut itu ada di iblis. Nah, Kayak ketika gitu. Yesus mengatakan sembahlah aku, ini bumi akan kuberikan kepadamu. Artinya iblis sudah merasa miliknya bumi ini, menguasai bumi ini. Waduh. Ya kan? Itu ada tertulis itu di Matius tadi. Gimana ya cara memahaminya ya Bu ya? Bingung saya jadinya. Beda tiap Kristen ya teman-temannya. Ustaz, jadikanlah firman itu penafsirnya sendiri. Jangan dibilang begitu. Masa dimakan iblis? Emang iblis lapar? Enggak. Makanya saya tanya sama Anda, kan dimakan iblis gitu. Makanya ini sebenarnya Pak Ustaz, saya berkeinginan naik supaya meluruskan itu adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Berarti ibu yang betul. Ya itu menurut Alkitab. Saya nggak bilang saya betul. Menurut Alkitab bahwa tubuh kita ini diserahkan ke iblis. Ya, artinya dikuasai iblis, jatuh ke dalam dosa. Nah, ini faktor ada manusia meninggal karena faktor. Iya, Bu. Pertanyaannya diserahkan kepada iblis tuh buat apa? Buat ditumbalkan atau dimakan iblis atau kayak gimana? Bukan. Artinya itu nanti kalau dibangkitkan di neraka ya dia tetap milik iblis. Iblislah bapakmu. Itu berat emang ini ya. Aduh. Gak ngerti saya kenapa harus kerja sama dengan iblis buat dimakan iblis atau ditumbalin iblis. Buat apa iblis? Coba, heran saya. Pak Ustaz, kata kuncinya yang berseteru adalah Bapa dengan iblis. Ingat itu kata kunci. Yang berseteru di dalam bumi ini, bumi kita yang hilang ini bumi yang hilang loh. Banyak bumi-bumi lain kita nggak tahu. Ini satu-satunya bumi yang hilang, yang terakhir diciptakan, makanya gampang digoda. Bumi hilang. Logikanya begitu. Ya, bumi yang hilang, yang jatuh ke dalam dosa. Inilah contoh bumi ini di semesta alam, bahwa akibat dosa adalah maut.
supaya ke depan tidak ada lagi seperti ini. Membangkang, jadilah manusia yang penurut. Sakit pala saya. Masa kayak gitu? Bumi hilang, arti bumi hilang, arti bumi kita ini hilang, jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh iblis. Satu-satunya bumi yang bisa dikuasai iblis hanya bumi kita ini. Berat teman-teman. Sakit kepala saya Bu, nggak ngerti saya jadinya. Iya. Berat betul kata Pak Dehe ya, berat ini berat gitu. Saya bukan benar. Iya. Jadi ibu nggak setuju tadi, nggak setuju bahwa dimakan iblis tuh nggak setuju. Tidak. Jadi jangan semua ditangkap Pak Ustadz. Periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman Tuhan. Begitu kan? Oh. Pak Ustadz kan periksa semua perkara ini, pegang yang baiknya. Begitu kan? Aduh. Pegang yang baik menurut firman Tuhan. Entah yang mana yang betul dah Bu, bingung saya. Mantul suaranya Bu, mantul suaranya. Aduh Bu, mantul. Gara-gara Pak Dehe itu. Mantul Bu, serius mantul ini. Ada lagi pertanyaan Pak Ustadz? Gak ada lagi dah, gak berani lagi saya nanya Ibu. Ngeri jawabannya ya. Ibu aja dan nanya apa pertanyaan Ibu. Oke, saya mau bertanya. Bagaimana menurut Islam, kenapa kita umat manusia ini di bumi ini, janganlah di Indonesia, ada Shinto, ada Buddha, ada Hindu, ada apa tuh penyembah matahari, macam-macam. Ada Muslim, ada Kristen lagi ribuan denok. Apa maksud Tuhan Allah? Apa maksudnya Tuhan Allah ini membuat berbeda-beda? Menurut Pak Ustadz, sesuai dengan firman ya. Menurut Pak Ustadz, sesuai dengan firman. Kenapa ini jadi berbeda-beda? Apa maksud dan tujuan? Oke, saya bukakan ya Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100 ya. Oke. Bentar Bu. Nah, saya putar dulu kameranya. Saya jawab pakai data ya. Sabar. Surah Yunus 99 sampai 100. Ayat ke 99. Bu, kita baca ya. Kenapa jadi banyak kan kayak gitu? Nih Bu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya Islam gitu, beriman. Jika Tuhan menghendaki. Ya. Apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Baik. Jawabannya, wa akan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, yang tidak pakai akal. Jadi gitu. Kenapa agama banyak di dunia? Karena manusia disuruh untuk berpikir mana agama yang benar. Sudah diberikan akal sehat, carilah jalannya yang benar gitu. Ikuti, makanya bermacam-macam agama. Mari kita pakai gunakan ya akal kita untuk mencerna agama mana yang benar. Benar. Gitu. Oke. Makanya digunakan akal kata Allah gitu. Jadi orang bodoh nggak bisa nggak masuk surga. Orang bodoh nggak masuk surga. Harus pakai akal. Gunakan akal sehat gitu. Jadi Allah itu ya wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah sangat murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Benar. Jadi ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada macam-macam. Itu untuk ujian dari manusia memilih jalannya apakah dia menggunakan akal atau tidak. Oke, sekarang Pak Ustadz, orang-orang filsafat lah yang duluan ke surga karena mereka berakal. Bagaimana itu? Belum tentu.
Belum tentu. Semua gini, semua manusia itu berakal sehat kecuali dia gila. Kan gitu. Jadi gini Pak Ustadz, oke, saya terima ya. Memang akal, tetap akal, itu benar. Tapi apakah semua akal, orang-orang filsafat itu orang berakal, tapi orang-orang yang kecil yang diterima Tuhan, ya kan? Orang-orang kecil yang murni hatinya seperti Ya. anak-anak. Coba Seperti gini aja anak-anak. Bu, kita gunakan akal kita ya. Sekarang kita lihat ada orang penyembah tiang listrik, dijadikannya Tuhan tiang listrik. Pakai akal sehat, Tuhan emang tiang listrik? Kan enggak, gitu. Ada orang menyembah patung, patung begini begitunya, kan kayak gitu. Kayak gimana? Nggak ngerti juga saya. Ya, bisa apa tuh patung? Pakai akal sehat. Buat apa dan bisa apa itu patung? Nggak bisa apa-apa. Ada juga yang nyembah manusia. Ayo, udah tahu manusia bukan Tuhan, nggak dipakai akalnya, manusia disembah. Macam mana? Kan kayak gitu. Oke. Pak Ustadz, orang-orang ateis berakal loh. Ya. Orang-orang bikin Ateis. teknologi itu berakal loh. Ateis juga berakal, ya. Orang-orang teknologi, sains, dia juga orang yang berakal. Betul, betul, Ya. betul. Apa bedanya? Tapi apakah dia menggunakan akalnya yang pintar itu untuk mencerna yang dia teliti itu siapa yang mengadakan? Enggak, kebanyakan lalai orang sains di situ. Gak mungkin ya Bu ya, nggak mungkin semua ini ya baharu, nggak mungkin, nggak ada yang ngeremot gitu, nggak ada yang menjalankan, Oke. nggak mungkin. Boleh aku jawab ya Pak Ustadz? Pak Ustadz bisa terima itu akal. Jawabannya, tujuan Tuhan membuat itu berbeda-beda, menyaring manusia siapa, menyaring hati manusia, menyaring orang-orang, menyaring semua manusia mana yang tulus hatinya, yang seperti anak-anak yang polos, ya, itulah yang diterima Tuhan. Dalilnya di mana? Kalau saya kan ada dalil Bu. Dibuat perbedaan. Dalilnya mana di Bible Anda? Iya, akal juga nggak ada dalil Pak Ustadz. Akal Oh, nggak tadi ada saya dalil. pakai dalil. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Agama itu banyak untuk Allah ya, menguji manusia apakah dia menggunakan akal atau tidak. Iya, ateis berakal. Iya, dia gunakan enggak? Mencerna enggak akalnya itu? Bagaimana langit itu ditinggikan? Ateis berakal tapi tak beriman. Iya, makanya. Berarti akal tambah iman. Begitu. Ya Pak Ustadz. betul, dia sejalan memang. Dari akal dulu kita beriman. Ini kalau kita mau masukin botol, nih Bu ya. Kalau saya mau masukin air, apa yang saya buka dulu? Tutupnya kan? Makanya akalnya dulu dibuka. Gitu baru beriman. Ya, tes. Gitu. Betul. Jadi Ya, seperti sepakat. itu. Makanya Tapi itulah cara jawabannya. pembenaran manusia. Kenapa agama itu beragam? Ya. Pak Ustadz bertanya ke saya. Enggak, itu jawabannya. Kenapa agama ada banyak gitu? Ya, menyaring. Iya, Menyaring itu manusia. jawabannya Bu. Jawaban saya kenapa? Ibu kan bertanya kenapa agama ada banyak, kan kayak gitu. Ya untuk Tuhan ya menguji manusia agar menggunakan akalnya. Jadi Itu ini Pak dalilnya. Ustadz. Sorry, ini Pak Ustadz. Ini kita mau ngambil emas ini. Ini emas dari tanah. Ambil emas, terus diginiin. Tanah Apa tuh? jatuh, tinggal emas. Itulah masuk Tuhan. Tuhan membuat manusia disaring gini, disaring, emasnya tinggal, itulah yang layak ke surga. Begitu. Berakal pun dia nggak punya iman. Nah, dengan cara begitu disaring manusianya. Iya.
Iman, ya iman. Bu, emangnya iman ada di dalam Kristen? Adalah. Hah? Apa definisi iman? Iman itu kan bahasa Arab, istilah Islam. Iman adalah tangan jiwa yang berpegang teguh kepada Kristus. Itu definisi iman. Tangan tangan jiwa kita ini ada tangannya yang berpegang teguh kepada Kristus. Kosakata iman itu di mana didapat Kristen, Bu? Ada? Coba lihat di Google. Coba saya lihat ya. Definisi iman berasal dari bahasa Ya, iman berasal dari bahasa Arab, Bu. Kok ada ya di Kristen? Kata amana yu'minu imanan. Ya, mau dari bahasa apapun itu, ya artinya iman pengertian tangan jiwa yang berpegang teguh kepada Kristus, kepada Tuhannya. Itu kepercayaan berarti. Karena manusia itu sudah ada sebelum bumi dijadikan. Yang kedua, apalagi dah? Bapa, Anak, Melkisedek, Bapa Melkisedek, Bapa Yesus, Bapa Anak. Kenapa dengan Melkisedek? Kenapa Melkisedek? Bu, dalilnya mana, Bu? Dalilnya mana? Pusing kepala saya. Oke, Pak. Bentar. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada bersama Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tuh. Tidak ada. Ini ada pembatas. Gak boleh. Karena hancur manusia. Jadi ini, supaya tidak hancur manusia, dia akan diutus menjelma jadi manusia. Turun. Lalu datang manusia. Kenapa kau tuhankan manusia? Orang ini di sini tadi di sini dia. Di bawahnya ini Musa, Nabi. Nah, di bawahnya ini Nabi kepada manusia. Nabi kepada Karyana. Begitu. Di mana itu? Ngarang. Ngarang, dalilnya mana? Ini Bapak. Ini Bapak ya. Ini Melkisedek itu di perjanjian lama namanya Melkisedek. Ini anakku engkau hari ini kuperanakan. Inilah anak yang kukasih. Pada mulanya adalah firman. Ini dia. Ini. Pada mulanya firman. Perkataan. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Ini dia. Jangan ingat Yesus. Kacau. Gak ada dalilnya. Ibu ini. Tunjukkan dalilnya dari sama sini. Saya kalau ada. Pak Ustadz. Dari sini. Nabi-nabi. Ini tadi Bapak di atas. Nabi-nabi. Nabi adalah penyambung lidah dari Tuhan. Ini penyambung lidah dari Tuhan, bukan penyambung lidah dari Bapa, bukan. Penyambung lidah dari Tuhan. Tuhan Yesus penyambung lidah dari Bapa. Tidak ada sakit pala saya. Akulah jalan. Enggak ngerti saya, Bu. Mana dalilnya ngarang Ibu? Jadi, tapi Pak Ustadz udah hafal Alkitab. Akulah jalan dan hidup. Iya tahu. Ya udah ini begini, akulah jalan dan hidup. Gak ada bersama Bapa, gak ada. Ini jalan kan bukan tujuan toh. Kalau ada Kristen mengatakan Allah menjelma menjadi manusia, bohong. Oh bohong. Bukan Allah. Allah tidak pernah jadi manusia. Ini Allah ya. Ini Yesus. Kenapa sih ini? Hidup lagi. Nih. Allah tidak pernah turun menjadi manusia. Allah dan anak Melkisedek ini yang turun. Saya mengenal yang ini. Saya menuhankan ini, saya tidak mengenal ini. Bapa. Jadi kalau ada mengatakan Bapa yang menjelma jadi manusia, itu adalah palsu. Oh palsu, iya. Begini Bapak. Pak Ustadz, begini. Kalau ada mengatakan, Yesus mengajari muridnya, doa, Bapa kami yang di sorga, alamatnya kemana?
Mana dia? Ini mengajari ini. Berdoalah kalian, Bapa kami yang di sorga. Alamatnya kemana? Ke sini. Alamatnya ini. Bukan ke sini. Ini anak Melkisedek. Ini. Enggak ngerti firman. saya, Bu. Ngerti. Dalilnya aja di mana kayak gitu? Karena Pak Ustadz udah bercampur-campur. Jadi nggak mengerti, bingung. Kalau ada mengatakan Allah menjadi manusia, itu palsu. Tapi kalau Allah mengutus anaknya yang tunggal, ini. Dari sini baru ke Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Nabi Muhammad yang terakhir ya di abad 300 ya? 300 tahun ya, terakhir. Apanya 300? Dari sini baru ke nabi-nabi. Jadi jangan menyamakan Yesus dengan Musa begini. Tidak. Karena dia bersama Bapa sebelum bumi dijadikan. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Inilah yang menciptakan Adam Hawa. Bingung saya ya jadinya, Bu. Ustaz, Nah, makanya harus sering-sering kita di sini. Kan pertama juga saya ajak offline, Pak Ustadz. Ya. Ibu di mana emang? Medan. Nanti saya ke Medan. Betul, saya nanti saya tanya dah hotel apa saya diletakin nanti ya. Saya Desember di Jakarta. Anak saya semua di Jakarta, saya itu di Bali, satu di Bali. Nanti saya ke Medan, saya info tanggalnya nanti. Ya, boleh mau temui saya. Di Jakarta bagi warga Medan ya yang mau silaturahim muslimnya boleh nanti ya ketika saya di Medan. Ya, saya siap. Oke. Oke. Ya udah, Bu, saya ganti dulu ya dengan yang antri. Ya, oke ya. Oke, Pak Ustadz. Sakit pala saya. Iya. Oke, selamat malam. Malam, terima kasih Pak Ustadz. Bodrek ini 2 papan habis sama ibu itu. Iya, habis Bodrek 2 papan sama ibu itu. Habis pasti. Habis, teman-teman. Makanya cepat-cepat mau saya turunkan. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Islam atau Kristen? Kristen. Boleh open cam dulu ya, sesuai peraturan. Saya. Ini depan kameranya. Oh, nih saya kirim. Oke. Sebentar. Salah pakai. Oke, Mbak. Thank you ya. Mbak, Anda naik mau bertanya atau mau ditanya? Mau bilang satu aja. Apa tuh? Gini. Kayak mau tanya orang Kristen itu gimana gitu. Kok punya Yesus kayak gini gitu kan. Tapi menurut saya semuanya nggak akan ada yang ngerti sebelum mereka kayak belum memahami gitu. Ada nggak perintah dari Yesus jadilah kamu Kristen? Enggak, karena Tuhan datang bukan membawa agama, tapi dia membawa keselamatan. Nah, kalau dia nggak bawa agama, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Kan gitu. Saya apa alasannya? Nah, ngelak dia. pokoknya aja. Mengelak tadi. Kalau ada bentar Mbak ya, saya blokir judul ini. Kalau Yesus tidak bawa agama Kristen, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus. Padahal kan Yesus ya tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Coba ikuti jalan Yesus seperti apa. Anda sering baca Bible Anda enggak? Sering. Pokoknya kalau Anda gini, kalau misalnya kayak orang lain
gitu kalau mau tanya, cari-cari kayak kemana ini gimana Tuhan Yesus kok bisa kayak gini. Contohnya kan banyak pertanyaan, kok Allah itu ada 3 atau segala macam gitu kan. Nggak akan bahkan ada yang mau terima gitu, bahkan ya ada yang mau percaya, atau sebelum mereka itu kayak betul cinta gitu, kayak cari tahu gitu gimana. Mbak, Contohnya aku kalau misalnya suka sama seseorang gitu kan, suka sama seseorang aku pasti kayak aku cari tahu dulu dari awalnya dia tuh kayak mana gitu. Kalau aku nggak cinta sama dia tapi aku cari-cari kesalahan dia, pasti ada dong. Sama Oke, kayak yang tadi kata Mbak, ibu yang satu Mbak. tadi yang diturunkan tadi. Mbak tahu nggak Yesus itu tidak mengajarkan Kristen loh. Nggak ada Yesus mengajarkan Tritunggal, itu nggak ada. Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8, coba Anda buka, sembahlah Allah, Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iya itu. Kenapa? Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Kenapa? Kan karena kan itu sama gitu. Yesus dengan Bapa Itu sama. Aku nggak mempermasalahkan itu. Aku semuanya sama. Biasa. Mbak. Gini Mbak. aku Hmm? maaf ya yang komen di bawah. Enggak. Aku tadi sini bukan sok pintar atau segala macam. Cuma aku kayak bilang, kalau misalnya kayak saudara-saudara aku yang di samping gitu agama Islam, kalau memang mau mendalami agama Kristen gitu, atau mendalami bukan agama lah, mendalami Tuhan Yesus gitu kan, harus betul-betul cinta dulu sama Dia. Ya, baru biasa mengerti. Tapi kalau untuk cari-cari kesalahan, itu bakalan nggak mengerti gitu. Itu aja. Coba Mbak, kalau Anda mengikuti kitab Anda itu, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Yesus Ya, kan saya tidak ikut. pernah mengajarkan Yang saya Kristen. ikutin itu cuma satu. Kasihlah sesamamu. Bahkan agama sesama pun sebelah pun saya tetap kasih gitu. Apa cuma itu ajaran Yesus, Mbak? Banyak banget. Ya, lalu kayak gimana dengan Yohanes 17 nomor 3 tuh. Inilah hidup yang kekal, itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Disuruh Yesus untuk mengenal Allah, bukan mengenal dirinya. Karena dia satu sama Bapa. Jadi apa yang diajarkannya itu tetap satu. Satu sama Bapa, bukan satu pribadi kan, satu ajaran. Satu pribadi. Kalau satu pribadi di Yohanes 17 nomor 11, Mbak ya, di situ dikatakan murid-murid juga satu dengan Bapa. Mau kayak gimana? Pokoknya saya nggak tahu juga ya Bang. Coba Mbak, Siapa nih ya? Coba, Mbak. Bapak Ustadz ya. coba Mbak baca nih ya, yang saya tunjukkan di layar. Ini di kitab Anda dalam Matius nih. Bentar. Mbak, ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Hamba kan, bukan Tuhan kan? Iya, saya bilang tadi tuh semuanya itu tuh nggak bakalan ada yang mengerti kalau mereka belum masuk di dalamnya. Jadi masuk dulu di dalamnya baru pahami gitu. Kalau cuma Ya. cari-cari yang kayak gitu itu bakalan semua ketemu kesalahannya. Saya juga bukan orang yang terlalu paham kali gitu pada zaman dahulu atau kayak mana gitu. Saya nggak terlalu paham. Tadi cuma saya mau bilang aja, mau naik itu cuma mau bilang kalau mau ngerti agama Kristen atau mau ngerti ajaran Yesus itu harus masuk dulu di dalamnya, pahami dulu, cintai dulu. Ini kayak Bang Holong dulu nih. Saya minta carikan perintah Yesus jadi Kristen mana kalau ingin mengerti tentang Yesus. Saya pernah menanyakan ini Mbak sama Bang Holong. Sekarang dia setelah menjadi Islam gitu, telah mu'alaf kemarin. Ketika saya tanya, kalau mau, kata dia di awal ketemu saya, kata Bang Holong itu,
Ustadz, kalau kamu mau kenal Yesus, kamu harus masuk Kristen dulu, kata Bang Holong. Sama seperti Anda. Lalu saya pertanyakan sama dia, mana perintah Yesus masuk Kristen agar kenal dengan Yesus? Karena menurut saya kayak gitu, masuk dulu di dalamnya biar ngerti gitu. Oh, berarti menurut Anda, Mbak, bukan menurut kitab Anda. Saya pikir tadi ada di kitab Anda, makanya kan kita beragama itu, Mbak ya, ikuti bagaimana kitab sucinya menuntun kita. Bukan menurut saya. Kalau menurut saya nanti ibadah kita pun ya sesuai selera kita, kan gitu. Itu sih. Kira-kira ada yang mau Mbak pertanyakan tentang Islam? Enggak mau tahu juga. Ya, itu aja. Satu lagi Mbak. Satu lagi. Tadi saya ada bertanya. Duluan mana Tuhan dengan surga? Apa duluan mananya Tuhan sama surga? Kan Bapak itu tempatnya di surga. Nah, sebelum ada surga, di mana itu Bapak? sebelum ada surga, di mana itu ada Tuhan? Ya enggak ada. Maksudnya gini lah, Kak. Misalnya gini ya, contoh logika anak kecil misalnya. Itu kan surga itu tempat Bapak. Ya berarti ya sama dong. Nggak ada harus dibilang duluan surga baru ada Tuhannya, kan nggak mungkin. Jadi Tuhan setara dengan surga gitu? Ya kan surga itu tempatnya. Ciptaan atau bukan surga itu? Gini berarti itu menurut aku ya, aku bukan menurut apa gitu gini, bukan menurut agama Kristen gitu, tapi menurut logika Iya, kita tahu. aja gini. Mana yang duluan, aku atau rumahku? Berarti aku duluan, baru ada rumahku karena aku mau buat gitu. Kan kayak gitu. Sebelum Anda membuat rumah Anda di mana? Kan ada tempat Anda pasti, betul? Ini namanya cari Iya nggak? kesalahan nih Bapak ini. Loh, bukan cari-cari kesalahan, Mbak. Saya kan bertanya logis gitu. Sebelum Anda membangun rumah Anda, pasti Anda mempunyai sebuah tempat. Kan kayak gitu, Mbak. Ya suka-suka Tuhan, dia mau di mana, orang dia mempunyai alam semesta ini. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan jawabannya. Ya. Oh, suka-suka Tuhan. Ya udahlah kalau kayak gitu, Mbak, suka-suka Tuhan. Berarti kita nggak dapat mengetahui Tuhan itu di mana sebelum ada surga, kan? Dia tetap di surga. Tetap di surga. Terus aku mau Berat tanya ya. juga, emang sebelum apa itu emang di mana coba? Kalau misalnya Bapak ini Bapak Ustadz gitu kan, lebih apalah? Karena aku orangnya memang nggak ada dalam kami kayak sekolah agama atau segala macam gitu, nggak ada gitu kan. Berarti ini Bapak Ustadz kan lebih tahu gitu. Terus di mana? Anda menanyakan Tuhan saya sebelum ada surga di mana gitu. Nah itu apa namanya itu? Allah atau Nabi Muhammad itu nggak tahu lah aku itu yang mana satu. Allah, saya kasih tahu Mbak, Allah dengan Nabi beda. Allah ya Allah, Tuhan Ya, semesta beda. alam, Nabi ya Nabi gitu. Allah yang menciptakan surga, betul. Lalu di mana? Dia sebelum menciptakan surga, Mbak. Jadi Allah itu di dalam agama Islam itu dia tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kan kayak gitu. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi Mbak ya, pahami dulu. Kalaunya Tuhan beda dengan makhluk. Ada kholik, ada kholik, ada makhluk gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam itu dia tidak memerlukan tempat, Mbak. Allah maujud bila makan. Allah itu tidak memerlukan tempat karena tempat itu ciptaan, sedangkan dia bukan ciptaan, dia adalah Tuhan gitu. Jadi kalaunya Anda bingung ya, kenapa Allah tidak bertempat? Contoh Mbak, saya mau bertanya satu hal sama Anda biar Anda paham kenapa Allah itu tidak bertempat. Anda punya ruh nggak? Punya roh?
Punya roh. Atau ruh? Baik. Roh yang roh Anda menghidupkan jasad Anda kan? Ya iya toh. Di mana letak roh Anda? Ya di dalam diri kita. Di bagian mana? Kan gitu. Itu roh loh, ciptaan, nggak ada tempatnya. Jadi Allah maujud bila makan. Allah itu ya tidak perlu dengan tempat, tidak perlu dengan makhluknya. Tetapi Allah itu dia istiwa di arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Allah itu istiwa di arsy, ya atas arsy. Bukan berarti itu adalah tempat tinggalnya, bukan. Nggak ada ulama yang mengatakan itu tempat tinggal Tuhan kami, nggak ada. Tapi dia istiwa. Istiwa seperti apa? Ditafwid lah, dikembalikan kepada Allah. Bagaimana peristiwa istiwa itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah maujud bila makan. Allah, umat Islam itu tidak perlu dengan makhluknya, tidak perlu tempat. Gitu, Mbak. Jelaskan jawabannya. Tapi kalau saya tanyakan kepada Anda, di mana Bapak sebelum ada surga? Kata Anda sama. Kalau di tempat kami surga itu adalah ciptaan gitu. Oke. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Oh, nggak ada lagi bang. Kan tadi aku bilang kan cuma menyampaikan itu aja. Ya itulah Mbak. Tapi Anda tahu nggak, di kitab Anda Ya, itu banyak yang vulgar gitu. Apa Pak? Di Bible Anda itu kenapa ada kosakata yang vulgar gitu? Ngelak beliau. Vulgar. Ngelak Mbak. Apa sih? Aduh, ngelak Mbak. Gelap ya? Aduh, kalau gitu saya turunkan dulu ya Mbak ya. Kacau.